Halo Sobat 76, selamat datang kembali di Pos 76. Saya doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu serta banyak rezekinya. Film kali ini menceritakan tentang sosok pembunuh bayaran yang paling ditakuti di dataran Eropa. Sosok itu terus memburu sebuah keluarga kecil yang sebenarnya keluarga kecil itu baru saja berkumpul kembali setelah sekian lama terpisah. Oke lah, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, siapkan dulu cemilan dan minuman terbaik kalian. Dan kalau sudah siap, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang pria bernama Red, seorang narapidana yang terlibat kasus perampokan di sebuah bank. Dan karena perbuatannya itu, ia divonis 5 tahun penjara. Setelah menjalani hukuman selama 2 tahun, Red akhirnya bisa menghirup udara bebas lebih cepat karena Red mendapatkan remisi kelakuan baiknya selama di dalam penjara. Selama bebas bersyaratnya itu, ia akan terus dipantau selama 1 tahun ke depan, dan apabila Red tidak berperilaku baik atau membuat kesalahan lagi, maka dia akan diseret kembali ke dalam penjara. Di hari kebebasannya itu, Red disambut oleh sang istri yang bernama Nani. Dan ketika sudah sampai di rumah, Red yang sudah rindu berat kepada sang istri, ia pun langsung mengeluarkan jurusnya yang sudah lama tidak ia pakai. Kemudian di siang harinya, suasana rumah mereka semakin hangat dengan kedatangan Susi yang baru saja pulang sekolah. Gadis kecil itu nampak amat sangat bahagia melihat ayahnya yang sudah kembali. Dan tak hanya Susi, Red juga disambut oleh Lolita, pengasuh anaknya yang selalu menjaga Susi setiap kali Nani pergi bekerja. Hey, welcome back. Journée au musée? Oui, je l'ai aimé manger une glace. Scene beralih ke sebuah bandara yang ada di Amerika. Di sana terlihat seorang pria asal Prancis yang bernama Luke yang akan menyeberangi perbatasan. Petugas imigrasi itu tampak sangat waspada terhadap Luke karena Luke memiliki catatan buruk di masa lalu yang menunjukkan bahwa Luke adalah mantan buronan internasional yang paling berbahaya. Namun dengan ketenangannya, Luke berhasil meyakinkan petugas itu dan Luke akhirnya diizinkan untuk melintasi perbatasan. Welcome to the United States, Mr. Shaltiel. Next. Kemudian di area parkir, Luke yang tidak memiliki kendaraan, ia berniat membawa kabur sebuah mobil klasik yang ada di sana. Tapi sialnya, pemilik mobil itu muncul dan akan segera menghubungi polisi. Luke yang melihat itu, dia langsung bergerak cepat dan langsung menghabisinya tanpa ampun. That's my car you're breaking into. Disinilah terungkap siapa Luke sebenarnya. Dia adalah pembunuh bayarin paling sadis yang sangat disegani di dataran Eropa. Dan kini ia berencana akan memburu Red beserta anak dan istrinya. Entah permasalahan apa yang membuat Luke ingin menghabisi Red beserta anak dan istrinya. Kemudian adegan beralih ke sebuah bar di mana sang pemilik bar yang bernama Didi sedang bersantai bersama kekasihnya. Tak lama kemudian, Didi langsung ketakutan ketika melihat kehadiran Luke di sana karena Didi tahu betul kalau Luke adalah sang pembunuh bayarin yang paling ditakuti di Eropa. Melihat Didi yang ketakutan, Luke mencoba menenangkannya dengan menjelaskan bahwa kehadirannya kali ini bukan untuk mencabut nyawanya, melainkan untuk urusan pribadi. Mendengar itu, Didi sedikit lebih tenang.
Kemudian Didi bertanya apa tujuan Luke datang ke barnya, dan di situ Luke dengan singkat menjawab jika dia membutuhkan sebuah senjata darinya. Go up to the roof. I'm his tour guide. Dan ternyata Didi adalah seorang penjual senjata ilegal yang berkedok sebuah bar. The only handguns you have. Kemudian untuk menguji akurasi senjata itu, Luke melakukan hal yang di luar nunung. Bukannya menuk piit, cacak, entok, atau ikan lele, atau sejenis hewan yang lainnya, Luke malah membidik seseorang yang kebetulan sedang berdiri di bawah sana. Melihat kelakuan brutal Luke membuat Didi semakin tak berdaya. Ditambah Luke meminta sesuatu hal yang tidak masuk akal, yaitu ia menginginkan pacar Didi untuk melayaninya saat itu juga. Mendengar permintaan itu, Didi yang takut dengan moncong senjata itu yang bisa saja diarahkan kepadanya jika dia menolak permintaan Luke. Akhirnya mau gak mau, Didi mengiyakan permintaan Luke itu. Meskipun di dalam hatinya, ia merasa sangat amat terpukul. Kemudian di dalam bar, Didi hanya bisa terdiam menunggu Luke yang sedang memotong-panting kekasihnya di dalam toilet. Dan kedua teman yang melihat itu, mereka bertanya kepada Didi, mengapa Didi membiarkan kekasihnya itu diobok-obok oleh pria asing. You're just gonna let him humiliate you like this? In front of you. What am I supposed to do? Dengan wajah yang pucat, Didi menjawab kalau pria itu adalah pembunuh bayaran legendaris yang paling menakutkan. Bahkan tak ada satupun penjahat lain yang berani untuk mencari masalah dengannya. Tak lama kemudian, setelah selesai memotong-panting pacar Didi, Luke langsung melontarkan hinaan kepada kedua teman Didi yang seolah-olah Luke tahu kalau mereka baru saja membicarakannya. Kemudian saat Didi bertanya di mana kekasihnya, Luke menjawab dengan santai bahwa ia telah menghabisi wanita itu hanya karena alasan yang sepele, yaitu Luke tidak suka ada suara berisik setelah bersenang-senang. Mendengar kenyataan itu, Didi dan teman-temannya hanya bisa ketakutan, dan sebelum ketakutan mereka berubah menjadi perlawanan, Luke bergerak cepat dan langsung menghabisi mereka semua tanpa ampun. Take nothing. Sementara itu di tempat lain, Red sedang melihat-lihat lukisan hasil karya sang istri. Di situ Nani bercerita kalau malam ini ia akan mengadakan pameran di sebuah galeri dan ia sangat berharap di pameran nanti malam lukisannya bisa terjual semua. Hey man, I'm gonna go head down to the shop and see how badly Leroy screwed this. Singkat waktu, di siang harinya, Nani mulai mempersiapkan lukisannya di galeri itu. Dan di tengah-tengah kesibukan yang mempersiapkan pameran untuk nanti malam, Derek si pemilik galeri datang dan memberikan dukungan kepada Nani. Di situ, Derek juga meyakinkan Nani agar tidak perlu merasa gugup lagi karena ia yakin lukisan-lukisannya itu akan menjadi primadona di malam nanti. Dan untuk pembicaraan yang lebih lanjut, Derek mengajak Nani untuk masuk ke ruang pribadinya. Di dalam ruangan itu, Derek mengungkapkan niat aslinya kalau dia ternyata sangat mencintai Nani. Dan bahkan dengan kurang ajarnya, Derek mencoba menggoda Nani dan mengajaknya untuk ike-ike. Dan dengan tegasnya, Nani menolak dan memperingati Derek untuk tidak macam-macam kepadanya karena Red suaminya kini sudah bebas dari penjara. Just got out of prison. What do you mean prison? He's a criminal. Prison? Mendengar fakta bahwa suami Nani adalah mantan narapidana, nyali Derek pun sedikit menciut. Dan karena penolakan itu, Derek mengancam akan menyita seluruh aset Nani dengan akan menaikkan sewa galeri untuk nanti malam menjadi berkali-kali lipat. Kecuali Nani mau menerima ajakannya saat itu juga. Nani yang merasa muak dan terhina dengan perilaku Derek yang redahan itu, Nani pun memilih pergi meninggalkan ruangan itu. Adegan berpindah ke Red yang sedang mengunjungi Roy sahabatnya sekaligus rekan kriminalnya saat sedang merampok bank dulu. Di dalam pertemuan itu, Red berterima kasih kepada Roy karena Roy telah menjaga keluarganya selama ia di dalam penjara.
Sebaliknya Roy juga merasa sangat beruntung karena kesetiaan Red yang tutup mulut soal keterlibatannya dalam perampokan itu. Jika Red buka suara, maka sudah dipastikan mereka berdua akan tinggal bersama di balik jeruji besi. Tak lama dari itu, polisi Sanchez muncul dan mengusik ketenangan mereka. Sanchez mengingatkan Red bahwa satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya kembali ke dalam penjara. Dan Sanchez yang merasa tidak puas dengan Red yang hanya 2 tahun di penjara, ia mencoba mencari celah dengan melakukan penggeledahan mendadak dan berharap menemukan narkoba di sakunya Red. You got anything on you? Unprescribed pharmaceuticals? No, sir. Untungnya saat itu Red benar-benar bersih dan tidak ada alasan untuk Sanchez bisa menangkapnya. You least expected. I won't be there. Kemudian setelah polisi itu pergi, Roy mengajak Red ke sebuah ruangan rahasia. Dan di dalam ruangan itu, ternyata ada berangkas hasil rampokan mereka 2 tahun yang lalu. Dan dengan keahliannya, Red mencoba untuk membuka berangkas itu. Setelah berangkas itu terbuka, mereka menemukan surat obligasi senilai $1 juta, sebuah angka yang cukup untuk mengubah nasib mereka. Rencananya, surat penting itu akan mereka jual dan hasilnya akan dibagi rata. Dan di sela-sela perbincangan itu, Red mengajak Roy untuk datang ke pameran lukisan milik istrinya yang akan diadakan nanti malam. Roy yang sebagai sahabat yang sudah menganggap Red seperti saudara sendiri, Roy pun langsung menyanggupinya. Sementara itu di tempat lain, Luke melihat sebuah mobil klasik yang bisa bergoyang dompet. Dan tanpa basa-basi, Luke langsung merebut paksa mobil itu lalu menjedor pemiliknya. Kemudian Luke langsung melakukan aksi goyang dompet dengan mobil tersebut yang membuatnya harus dihentikan oleh polisi yang sedang berpatroli. Ya, lagi-lagi Luke menghabisi siapa saja yang berani mengganggu kesenangannya. You are dead. Singkat waktu, di malam harinya, pameran lukisan Nani telah dibuka dan di sana polisi Sanchez kembali muncul. Namun kali ini ia datang sebagai salah satu tamu yang juga menyukai lukisan. Sementara itu Red dan Roy yang tidak paham dengan seni lukis, mereka berdua pun hanya fokus mengasak minuman dan makanan yang ada di sana. Good luck, Honeyman. I love you. Selama pameran itu berlangsung, entah kenapa para kolektor di sana justru mencela karya Nani yang dianggap kurang hidup atau kurang menarik. Red yang mendengar itu langsung emosi dan hampir saja menyerang mereka. Namun untungnya Roy dengan sigap menahan Red, lalu memperingati Red untuk tidak berulah. Karena jika Red berulah, maka dia akan kembali mendekam di dalam penjara. Dan karena akibat keributan itu, akhirnya tak ada satupun kolektor yang sudi membeli lukisan Nani. Sementara itu di rumah, Susie anaknya Red sedang bersantai sambil ditemani Lolita pengasuhnya. Dan ketika Susie disuruh untuk menyikat gigi di kamar mandi sebelum ia tidur, tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Dan saat pintu dibuka, ternyata itu adalah Luke. Di situ Luke bertanya di mana Red berada dan Lolita menjawab kalau Red dan istrinya sedang tidak ada di rumah. Namun setelah dijelaskan, Luke malah nyelonong masuk begitu saja dengan maksud dan tujuan untuk menunggu Red pulang. Kemudian Lolita yang merasa jika orang itu bukanlah orang baik, ia mencoba untuk mengusirnya. Dan seperti yang kita tahu sebelum-sebelumnya, kalau orang yang berani menghalanginya pasti akan Luke habisi. Ta chance, connard. Enggak. Susie yang tak sengaja melihat kejadian itu, ia langsung melarikan diri dari sana. Dan untuk pertama kalinya, Red meleset dalam membidik targetnya.
Alih-alih mengejar Sushi, Luke memilih kembali ke dalam dan dia tak sengaja menemukan sebuah surat undangan pameran lukisan yang sedang diadakan malam ini. Luke yang menyadari jika Red dan istrinya sedang berada di sana, ia pun langsung menuju ke pameran itu. Beberapa saat kemudian, Sushi yang berhasil sampai di galeri, ia pun mengadu kepada ibunya kalau di rumah ada seorang pria yang hendak berbuat jahat kepadanya. Dan tak lama setelah itu, Luke muncul di pameran dan langsung mengincar Red. Red sendiri berhasil menghindar, namun sial bagi Roy yang harus terkena serangan itu. Dan polisi Sanchez yang berada di sana, ia pun langsung beradu tembak dengan Luke. Sementara itu Roy yang merasa jika dirinya sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ia memberikan kunci brankas tempat surat obligasi itu disimpan. Kemudian Red berusaha menghindari tembakan demi tembakan untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Lalu mereka bertiga berniat keluar melalui jalan belakang, sementara Luke sendiri terus menghabisi semua orang yang ada di sana hingga cairan merah milik mereka tersebar kemana-mana sampai mengotori lukisan milik Nani. Setelah itu, Red yang berhasil membawa anak dan istrinya keluar dari gedung itu, mereka berusaha kabur dari sana. Namun siapa sangka, tiba-tiba Luke sudah berada di atas mobil mereka. Tapi untungnya, Red berhasil menjatuhkan Luke dari mobilnya. Di tengah perjalanan, Red mengajak Nani mampir sebentar ke toko milik Roy. Dan di situ Nani bertanya apa yang akan Red lakukan di sana. Dan Red menjawab kalau sebenarnya dia dan Roy masih menyimpan hasil rampokannya. Mendengar hal itu, Nani merasa sangat senang karena dia bisa membayar sewa galeri kepada Derek. Dan Nani juga bertanya kepada Red, kenapa orang jahat tadi sangat ingin membunuhnya. Di situ Red berbohong dengan mengatakan kalau orang itu bisa saja sedang mengincar hasil rampokannya. Sesampainya di toko milik Roy, Red langsung masuk ke dalam, sementara istri dan anaknya menunggu di dalam mobil. Dan di sana, Red langsung membuka brankas itu dengan kunci yang Roy berikan kepadanya dan mengambil semua surat obligasi yang ada di sana. Tak lama kemudian, Red sangat tidak menyangka Luke muncul di sana bersamaan dengan anak dan istrinya. Di situ, Luke mengatakan kalau dia sudah menunggu Red selama 2 tahun. Dan Luke juga mengatakan kalau dia bisa saja menghabisi Red saat di dalam penjara. Red, What the fuck, Luke? you killed my brother. Di sini akhirnya terungkap kenapa Luke ingin menghabisi Red dan keluarganya. Hal itu dikarenakan adiknya Luke adalah orang yang ikut merampok bersama Red dan Roy beberapa tahun yang lalu. Namun saat perampokan itu, adiknya harus tewas tertembak oleh polisi. Dan karena itulah, Luke menyalahkan Roy yang merupakan otak dari dalam perampokan tersebut yang membuatnya harus kehilangan adik satu-satunya itu. Di situ Red mencoba membela diri dengan mengatakan kalau semua itu hanyalah kecelakaan. Bahkan Red juga bersedia akan memberikan semua surat obligasi itu kepada Luke. Namun Luke menolak karena dia hanya ingin membalas dendam atas kematian adiknya, bukan menginginkan sebuah harta. Lalu tak pikir panjang, Luke langsung menembak Red di bagian dadanya. Hingga tak sengaja, Sushi malah masuk ke dalam brankas tersebut. Nani yang melihat itu, dia berusaha kabur untuk meminta bantuan. Dan sebelum mengejar Nani yang kabur, Luke mengucapkan kata-kata terakhir kepada Red, lalu mengunci brankas itu agar anaknya kehabisan nafas. I give you a little kiss. Au revoir. Setelah itu, Luke mulai memburu Nani yang masuk ke dalam sebuah lorong. Sementara Nani terlihat sedang berusaha keluar dari tempat itu. Tapi sialnya, ketika sudah sampai di ujung lorong, ternyata itu adalah jalan buntu. Yang akhirnya mau gak mau, Nani harus melawan Luke. Dan siapa sangka Nani yang seorang ibu rumah tangga bisa melumpuhkan Luke. Sementara di sisi lain, Red ternyata masih hidup karena tembakan Luke mengenai kunci brankas yang ada di dalam sakunya.
Kemudian Red langsung berusaha membuka brankas, tapi sialnya kuncinya yang sudah rusak akibat tembakan tadi. Ia pun meminta Susie untuk sedikit bertahan, sementara dia akan bergegas menyelamatkan Nani yang sedang diburu oleh Luke. Kembali ke Luke yang sudah bangkit lagi dan langsung mengejar Nani. Hingga tak berselang lama, Luke berhasil memojokkannya. Untungnya Red datang tepat waktu sebelum istrinya dihabisi oleh Luke, dan di sana terjadilah pertarungan di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Luke benar-benar membuat Red kewalahan. Tapi untungnya di tengah serangan bertubi-tubi itu, polisi Sanchez muncul dan tanpa ragu langsung menembakkan senjatanya ke arah Luke. Akibat tembakan itu, Luke yang merasa sudah tidak bisa bertahan lagi, ia mengambil langkah gila dengan mengeluarkan sebutir granat dan berniat menyeret mereka semua masuk ke dalam kematian bersamanya. Untungnya ledakan itu tidak sampai meluas dan hanya menghancurkan Luke seorang. Namun akibat ledakan itu, surat obligasinya semuanya hangus terbakar dan polisi Sanchez memerintahkan Red untuk menyerahkan diri karena Red terbukti masih menyimpan hasil rampokannya. Namun sebelum menyerahkan diri, Red ingin menyelamatkan anaknya yang terkunci di dalam brankas itu sebelum putrinya benar-benar kehabisan nafas. No funny stuff. I'm gonna keep my eye on you. For fuck's sake, Sanchez! Just let me crack this safe, and you can throw me away for as long as you want, please. T'inquiète, Clara. Setelah anaknya berhasil diselamatkan, Red dengan pasrah menyerahkan dirinya kepada polisi Sanchez. Namun melihat Red yang mendekap anaknya dengan sedih, Sanchez justru berubah pikiran dan malah menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana sebelum unit kepolisian yang lain tiba di lokasi. No, Red. Well, I see it. Thank you so much, Sanchez. There's no evidence. No evidence. There ain't no court that's gonna. Go on. Get out of here. Beberapa hari berlalu, keluarga Red ini telah berkumpul kembali di rumah mereka. Dan untuk kedepannya, mereka memutuskan untuk tinggal bersama Ibu Nani dan berencana menjual rumah tersebut demi melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada Derek. Namun sebelum semua itu terjadi, Derek tiba-tiba datang dan mewujudkan mereka. Alih-alih menyita rumah mereka, Derek datang membawa berita besar kalau ternyata lukisan Nani menjadi sensasi nasional dan semuanya habis terjual karena para kolektor jatuh cinta pada efek darah asli para kolektor yang tewas di tangan Luke saat itu. Dan Derek juga menyerahkan cek $1 juta untuk pesanan selanjutnya. Mendengar kabar baik itu, Red dan istrinya sangat amat bahagia dan film pun tamat. Gimana menurut kalian alur cerita film kali ini? Pesan apa yang dapat diambil dari film ini menurut kalian? Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar. Oke lah, segitu saja alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaannya. Saya Kang Mas Pujo pamit undur diri. Bye-bye.